Hampir setahun dikungkung pandemi COVID-19, protokol kesehatan justru harus semakin ketat. Saya, Anda, kita terbelenggu, kegamangan dan ketidakpastian. Tetapi perlahan-lahan kepingan harapan disatukan. Puzzle-puzzle pemulihan ekonomi disusun. Sektor properti akan dapat keistimewaan, terutama masyarakat yang membutuhkan rumah baru. Kompas TV kutip dari pidato Wakil Presiden Maruf Amin. Kebutuhan rumah tahun ini mencapai 11,4 juta unit. Tetapi siapa yang bisa beli rumah kalau pendapatan serba tak pasti? Nah, tahun ini belum pasti. Tetapi pemerintah punya ambisi. Backlog atau defisit rumah 2024 akan ditekan jadi 5 juta unit. Cara paling jitu memang jangka pendek dulu. Selesaikan tahun 2021 lewat relaksasi uang muka 0% yang dirilis Bank Indonesia. Kapan? Bebas uang muka rumah pertama akan berlaku mulai 1 Maret 2021 sampai 31 Desember 2021. Persoalannya, menurut hasil survei Indeks Keyakinan Konsumen IKK yang dirilis Bank Indonesia, indeks ini merosot dari 96,5 pada Desember 2020 menjadi 84,9 pada Januari 2021. Angka yang meninggalkan level optimistis di level 100. Artinya, ekspektasi konsumen terhadap kegiatan usaha dan penghasilan serta ketersediaan lapangan kerja melemah dalam 6 bulan mendatang. Mungkinkah jamu manis Bank Sentral digabung dengan relaksasi OJK agar sektor properti bergerak? Tokcer membangkitkan ekonomi. Uang muka 0%, apakah saat yang tepat untuk membeli rumah? Bisnis Talk, rujukan bagi pembuat kebijakan, dunia usaha sampai penentu kesejahteraan setiap individu. Saya, My Sister Tarikan. Ya, selamat malam saudara. Narasumber Bisnis Talk hari ini sangat lengkap karena kami tak pernah setengah-tengah membahas isu. Saya sapa dulu narasumber untuk segmen pertama yaitu Anung Herlianto, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK. Selamat malam Pak Anung. Malam, My Sister. Iya, apa kabar Pak? Sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Kemudian saya juga akan menyapa Toto Klusida, Ketua Umum REI. Selamat malam Pak Toto. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, selamat bergabung di Bisnis Talk. Dan ada Ignatius Susatyo Wijoyo, IPP Consumer Loans Bank Mandiri. Selamat malam Pak Satyo. Selamat malam semua. Oke, selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Bisnis Talk. Dan nanti juga bergabung dengan kami Hirwandi Gafar, Direktur Konsumer BTN, dan Titis Nurdiana, Wartawan Senior Kontan. Saya ke OJK terlebih dahulu. Pak Anung, ini BI dan OJK kompak memberikan insentif berupa penurunan suku bunga ya, kemudian uang muka sekaligus pelonggaran risiko atau ATMR. Nah, apa yang ditargetkan dengan kebijakan ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak My Sister. Ya, sekarang ini kan yang lesu sebenarnya sektor demand-nya. Kalau bank sebenarnya sudah siap itu. Bank itu likuiditinya melimpah, ya. Lebih lama dia tahan, dia akan lebih menderita ya Pak Satya ya. Nanti bisa ikut. Oleh karena itu untuk sisi supply dari sisi debitur, Bank Indonesia sudah memberikan relaksasi itu, DP 0%. Nah, dari si perbankan, kita juga membantu Pak Satyo dan kawan-kawan di perbankan dengan menurunkan, merelaksasi dari si ATMR. Ya. Dan juga nanti bagi bank-bank lain juga turut berperan yang kira-kira ATMR-nya kalau mereka berhitung ya itu karnya tidak akan mengganggu karnya ketika dia memberikan melakukan ekspansi. Oke. Jadi sementara gitu yang kita expect, kita akan menciptakan dari sisi demand-nya. Ya, supaya nanti supply-nya juga tertarik untuk memberikan pinjaman. Kira-kira begitu. Mencetak demand dengan adanya kebijakan duet LTV maupun AMTR gitu ya. Saya ke Bank Mandiri dulu. Pak Satyo, apakah yang disebutkan tadi oleh Pak Anung kan likuiditas perbankan saat ini banyak gitu kan, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Dan tadi katanya untuk kebijakan MTR dan juga LTV adalah untuk menciptakan demand. Apakah ini mampu meningkatkan permintaan kredit properti? Ya, memang dengan kondisi seperti ini, secara likuiditas perbankan kita tidak ada masalah. Ya. Yang menjadi challenge buat kita adalah memang daya beli masyarakat yang menurun. Oke. Di mana kondisi pembeli rumah saat ini bergeser yang sebelumnya tidak hanya untuk pembeli rumah pertama, tapi juga para investor. Nah, yang investor itu menghilang atau berkurang jauh. Yang tinggal adalah pembeli rumah pertama. Nah, pembeli rumah pertama ini memang kalau kita lihat di tahun lalu, yang rumah subsidi itu tidak turun penjualannya. Dia tetap tinggi
yang memang yang agak menurun adalah rumah yang menengah ke atas, yang di atas mungkin 2M ke atas, tapi rumah di bawah 1M, 300 sampai 1M tetap cukup baik. Mungkin nanti Pak Toto juga bisa mengonfirmasi. Begitu, Mbak. Oke, Pak Toto, ini tadi disebutkan apakah memang benar permintaan rumah untuk yang sektor untuk investasi itu kurang, yang ada mungkin sekarang yang paling banyak masih end user, dan apakah Anda optimis dengan kebijakan duet LTV maupun MTR ini bisa meningkatkan penjualan properti? Ya, terima kasih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terima kasih kepada BI dan OJK, Pak Anung. Ini juga jadi contoh untuk antar institusi lain yang ada di Indonesia, bahwa kolaborasi itu penting, bukan saling menjatuhkan. Kadang-kadang itu si institusi A membuat kebijakan putih, institusi B malah justru bikin kebijakan hitam. Nah itu ini jadi contoh untuk Indonesia bahwa kolaborasi dan saling mendukung yang ada. Jadi dari BI memberikan DP 0%, kemudian dari OJK mengeluarkan ATMR diturunkan. Ini sangat menjadi contoh yang baik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa memang di kondisi 2020 itu dari end user kita, tadi yang disampaikan oleh Pak Satyo, bahwa semuanya itu hampir 95% lah, bahkan mungkin 99% ya, itu dari rumah pembeli yang ingin memiliki rumah, jadi yang mau dihuni. Dan kebanyakan dari kaum milenial, sehingga memang harganya masih di sekitar antara 300 sampai 2 miliar itu yang tertinggi yang ada, mencapai 82,6%. Jadi itu yang memang meningkat luar biasa. Memang sempat turun di periode terakhir penjualan kita. Kenapa? Karena ada isu yang lockdown total itu. Itu membuat sentimen negatif lagi, sehingga kita turun lagi. Itu kira-kira, Mbak. Oke, Pak Toto tadi memuji kebijakan yang harmonis. Ini artinya apakah Anda yakin penjualan properti akan naik? Oh pasti, kita targetnya di tahun 2021 itu minimal kita naik di 5%. Minimal 5%? Ya. Hanya dengan kebijakan ini? Oh enggak. Tapi ada yang lain, termasuk Pak Satyo harus mengucurkan kredit, itu yang terpenting. Kalau kebijakan OJK tapi Pak Satyo-nya gitu ya, Pak. bukan mantuk-mantuk, saya juga kesulitan. Oke, saya ke Pak Satyo. Itu kita support, tadi, Pak. Itu tadi kata Pak Toto, Pak Satyo. Bagaimana nih? Kenapa perbankan kok mungkin agak sedikit mandek menyalurkan kredit properti? Buat kami tidak mandek. Kita justru mendukung sekali untuk penjualan properti. Memang dari sisi demand-nya sendiri, itu yang memang jauh menurun, Mbak Lona. Jadi kalau saya sampaikan tadi, selama ini yang menggerakkan bukan cuma first home buyer, tapi juga para investor. Nah, yang permintaannya first home buyer tetap tumbuh, tetap ada, bukan tumbuh ya, tetap ada, tapi yang investor yang menghilang. Nah, kita di Bank Mandiri sudah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang membantu. Jadi sebenarnya sebelum ada kebijakan dari Bank Indonesia mengenai LTV 100%, kami sudah mengeluarkan yang DP yang sangat rendah, khususnya untuk yang karyawan atau fixed income yang payroll di Bank Mandiri, itu sudah sampai up to 1% malah sempat gitu ya, down payment-nya. Dan ini kita mendorong masyarakat juga, masyarakat bawah khususnya, untuk karena kondisi work from home ini justru buat saya jadi opportunity gitu ya. Orang yang tadinya tinggal di apartemen, yang anak-anak kos, ini saatnya mereka untuk pindah ke rumahnya sendiri. Yang mereka punya keleluasaan untuk bekerja dari rumah. Begitu, Mbak Lona. Oke, baik. Saya ke Pak Anung sekarang. Pak Anung, kalau kita lihat concernnya adalah untuk mendorong daya beli berdasarkan profil risiko, itu siapa yang disasar? Kalangan menengah untuk investasi atau mereka yang membutuhkan rumah? Iya, jadi sebenarnya dua-duanya. Jadi kalau saya boleh bilang dalam kondisi saat ini, ya itu it's time to buy. Nah, it's time to buy, oke. It's time to buy. Ya, ketika DP 0% bagi bank, ini juga it's time to lend saya kira ya. Tapi begini, my sister, kemarin itu sudah ada berita bagus di akhir tahun ya, kredit properti itu sudah mulai sedikit meningkat. Nah, ketika total kredit kita semua itu minus 2,41%, itu properti masih tumbuh di 2,82%. Artinya bank masih eager. Nah, mudah-mudahan nanti dengan insentif dari BI dan OJK ini,
yang disasar baik debitur dan kita juga memberikan insentif bagi bank. Ini kita harapkan akan naik. Atau mudah-mudahan ada harapan dan kita sampaikan kembali. Jadi itu level bawah dan juga level atas itu sebenarnya juga punya masih memiliki. Cuman level atas itu masih menahan. Ya, kira-kira atau berharap mungkin spekulasinya mau mudah-mudahan turun lagi dalam kondisi begini begitu ya. Bagi bank yang bawah memang butuh, tetapi memang daya belinya, yang level bawah ini daya belinya. Nah mudah-mudahan dengan vaksin sudah efektif, kemudian tumbuh lagi dan work from home itu juga sebenarnya memberi peluang kita bagi level bawah untuk mencari rumah yang lebih nyaman karena nanti akan jadi kantor gitu ya di situ Mas Ita. Ya kita berharap ini mudah-mudahan kita tunggulah Pak Toto ini dan respon Pak Satyo nanti ya, mudah-mudahan saya akan menggairahkan pasar properti lagi. Again, it's time to buy. Dan for the bank ini, it's time to lend katanya. Oke, it's time to buy, it's time to lend. Tapi masalahnya sekarang adalah bunga perbankan yang dianggap turun sangat lambat. Ini bagaimana jawabannya? Kami masih akan segera kembali, saudara. Tetap di Business Talk.